Sejarah Amerika Serikat adalah sejarah rasisme. Sejak kapal White Lion yang mengangkut para budak dari Afrika tiba di Virginia pada akhir Agustus 1619, orang kulit hitam selalu menjadi warga kelas 2. Mereka selalu mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, tidak adil, dan kondisi ini berlangsung hingga berabad-abad, dari generasi ke generasi. Warga keturunan Afrika di Amerika Serikat kenyang dengan praktik diskriminasi, intoleransi, bahkan persekusi. Pada tahun 1865, Kongres Amerika Serikat mengesahkan amandemen ke-13 yang isinya melarang praktik perbudakan. Ini menjadi batu loncatan yang bersejarah. Namun, kamu keliru jika menganggap amandemen itu mengakhiri masalah rasisme di Amerika Serikat. Bahkan, hingga pertengahan abad ke-20 atau masa di akhir Perang Dunia Kedua, rasisme itu masih marak di mana-mana. Namanya saja yang berbeda. Contoh, dilanggengkan melalui peraturan diskriminatif dan segregatif di beberapa negara bagian. Belum dengan kultur saling membenci yang tidak pernah pudar. Dampaknya apa? Kasus kekerasan, bahkan pembunuhan, terus-menerus dialami oleh warga kulit hitam. Salah satu kisah yang paling tragis adalah kasus pembunuhan Emmett Till, seorang anak berusia 14 tahun yang dihabisi oleh dua pemuda kulit putih saat sedang berkunjung ke tempat saudaranya di Mississippi pada Agustus 1955. Penyebabnya konon karena Emmett melecehkan seorang perempuan kulit putih di sebuah toko. Tapi kamu tahu apa bagian yang paling tragis? Bertahun-tahun kemudian, si perempuan mengaku bahwa ia sebenarnya bohong. Dengan kata lain, nyawa Emmett melayang sia-sia atas dasar tuduhan palsu. Bagaimana kronologi kejadiannya? Mengapa menurut sejarawan kasus ini menjadi katalisator gerakan sipil di Amerika Serikat? Jangan kemana-mana, masih di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data, Persami bukan jurnalisme investigasi, Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Jika kamu mendengarkan ini lewat YouTube Tirto, share di kolom komentar. Kasus tragis apa yang menurutmu jarang dibahas dan penting untuk kami angkat? Rasisme begitu terasa di negara bagian Mississippi. Begitu juga di kawasan lainnya di Amerika Serikat bagian selatan. Pada awal abad ke-20, Mississippi juga punya masalah akut lainnya, kemiskinan. Banyak warga kulit hitam yang tinggal di Mississippi memilih untuk pindah ke tempat lain. Salah satunya adalah Mamie Carton. Mamie meninggalkan keluarga besarnya di Mississippi untuk memulai hidup baru di Chicago. Suaminya sudah ia ceraikan karena kasus KDRT. Dia hanya tinggal bersama anak sematawayangnya yang bernama Emmett Till. Emmett lahir dan besar di Chicago, tapi dia punya ikatan emosional yang cukup besar dengan Mississippi. Selain ibunya yang asli sana, dia juga memiliki seorang paman asal kota Mani, di Delta Mississippi. Dia sering mengunjungi Emmett di Chicago. Pamannya bercerita banyak hal soal tempat tinggalnya, bagaimana kehidupan di sana, dan Emmett selalu mendengarkannya dengan penuh antusias. Pada bulan Agustus 1955, di usia yang ke-14 tahun, Emmett meminta izin ke ibunya. Dia ingin menghabiskan liburan musim panas di rumah pamannya di Mississippi. Awalnya, ibunya sempat menolak. Tapi, setelah diyakinkan beberapa kali, ibunya akhirnya luluh. Kekhawatiran Mamie bukanlah tanpa alasan. Chicago dan Mississippi adalah dua dunia yang berbeda. Mamie meminta Emmett untuk menjaga sikap, terutama saat berhadapan dengan orang-orang kulit putih. Kamu tahu lynching? Ya, praktik pembunuhan yang menyasar warga kulit hitam.
dasarnya kebencian rasial. Dan biasanya pelakunya adalah pengikut organisasi supremasi kulit putih. Sejak tahun 1882, lebih dari 500 warga kulit hitam menjadi korban praktik lynching di Mississippi. Dan Mamie semakin khawatir karena seminggu sebelum Emmett berangkat, seorang aktivis kulit hitam dibunuh di depan gedung pengadilan di Brookhaven, New York. Lanjut ke tanggal 21 Agustus 1955. Saat itu Emmett sudah berada di rumah pamannya di Mississippi. Di sana dia juga bermain bersama remaja lokal yang sama-sama berkulit hitam. Seperti hari itu, di mana mereka sedang membeli permen karet di toko kelontong milik pasangan Roy Bryant dan istrinya Caroline. Fakta yang sesungguhnya masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Menurut Caroline, saat itu dia sedang berjaga sendirian. Emmett sempat menggodanya dengan cara bersiul. Sedangkan menurut ibu Emmett memang kadang bersiul, tapi itu bukan ditujukan untuk menggoda orang. Emmett melakukannya untuk memperlancar pengucapan huruf B karena Emmett mengalami masalah itu sejak kecil. Sayangnya, kala itu Emmett dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia adalah minoritas. Dan lebih sialnya lagi, Caroline diduga punya pandangan yang buruk tentang warga kulit hitam. Caroline selalu mendramatisir kejadian itu setiap kali menceritakannya kepada orang-orang. Katanya, Emmett tidak hanya bersiul, tetapi juga memegang tangannya, lalu mengajaknya kencan. Mesti dia sudah menolak, tapi Emmett mengulangi perbuatannya. Meskipun sepupu Emmett yang juga masuk ke toko mengatakan tidak ada kejadian seperti itu, tetapi gosipnya sudah terlanjur menyebar, seperti api yang menyambar padang rumput kering. Suami Caroline, Roy, tentu saja marah besar. Dia lalu mengambil sepucuk senjata, lalu bergegas menuju ke rumah tempat tinggal Emmett. Roy dan saudara laki-lakinya John mendatangi rumah paman Emmett pada pagi hari tertanggal 28 Agustus 1955. Emmett pun belum sempat berpakaian rapi saat ia didatangi oleh dua orang itu. Ia ditanya, apa betul ia yang belanja di toko Roy dan menggoda istrinya? Emmett menjawab, iya, aku pergi ke toko, tapi tidak menggoda siapa-siapa. Roy tidak percaya. Ia kemudian menculik Emmett dan mengancam penghuni rumah lain dengan sepucuk pistol. Katanya, jangan beritahu siapapun, atau Emmett akan dibunuh. Emmett kemudian diikat di belakang truk yang dikendarai Roy. Ia dan John tampak seperti orang kesurupan. Mereka pergi menuju sebuah peternakan, di mana Emmett disekap dan kemudian disiksa. Emmett mendapat pukulan berkali-kali. Bagian tubuhnya juga ada yang dimutilasi. Hingga akhirnya, kepala Emmett ditembak dengan sepucuk pistol. Baju Emmett dibakar untuk menghilangkan jejak, tapi tidak sampai di situ saja. Cara menyingkirkan tubuh Emmett juga tidak manusiawi. Tubuh Emmett diberi pemberat dari bekas kipas yang dililitkan di leher dengan memakai kawat. Terakhir, tubuh Emmett dibuang ke sungai Tallahatchie yang mengalir membelah negara bagian Mississippi. Seorang saksi bernama Willie Reed, berusia 18 tahun, sebenarnya agak curiga ketika ia melewati peternakan tempat Emmett dieksekusi. Ia samar-samar mendengar suara tangisan. Karena khawatir, ia dan beberapa orang tetangga kemudian mendatangi lokasi kejadian. Dan saat ditanya-tanya, Roy dan John bilang, tidak ada apa-apa. Reed dan tetangganya tidak percaya begitu saja. Apalagi setelahnya mereka juga melihat Roy dan John sedang membersihkan bekas darah di atas truk. Roy berkilah, itu darah kijang buruan. Faktanya, itu adalah bekas darah Emmett. Keluarga paman Emmett tentu saja khawatir. Awalnya mereka ragu, tapi kemudian memutuskan untuk menghubungi pihak kepolisian. Aparat bergerak cepat untuk menangkap Roy dan John. Keduanya lalu diinterogasi. Di mana Emmett? Roy bilang, Emmett sudah dilepas pada malam di hari ia diculik. Mengingat Emmett tak kunjung pulang, Roy dan John tetap ditahan atas tuduhan penculikan. 3 hari pasca penculikan,
mayat Emmett ditemukan oleh 2 orang anak yang sedang memancing di sungai Tallahatchie. Mendung menggantung di langit Mississippi. Mamie hampir pingsan saat mendengar kabar kematian anaknya. Ia lebih terkejut saat melihat kondisi mayat Emmett yang amat sangat mengenaskan. Bagian tubuh Emmett banyak yang sudah membengkak atau cacat. Beberapa bagian kepalanya ada yang dimutilasi. Emmett ditembak di atas telinga kanan. Ini menyebabkan bola mata yang sebelah kanan copot dari soketnya. Dan ada bukti bahwa sebelum dieksekusi, ia dipukuli di bagian punggung dan pinggul. Kasus Emmett segera menjadi perbincangan nasional dan juga memanaskan diskusi soal diskriminasi dan segregasi atau kebijakan pemisahan berdasarkan warna kulit di Amerika Serikat, termasuk soal penegakan dan perlindungan hukum. Ada satu hal yang dilakukan Mamie yang kemudian tercatat sebagai salah satu keputusan seorang ibu yang paling tegar sekaligus legendaris. Ia meminta agar peti mayat Emmett tetap dibuka selama proses pemakaman. Mamie memang dilanda kesedihan yang mendalam, tapi ia juga ingin dunia tahu perihal kekejaman pelaku dan berharap Emmett adalah korban terakhir dari tindak kejahatan rasial. Puluhan ribu orang menghadiri pemakamannya. Media massa lokal maupun nasional mengabadikan wajah Emmett yang sudah tidak menyerupai aslinya. Tubuhnya dibalut kemeja putih, dasi, berikut dengan jas dan celana hitam yang dipakaikan dengan sebaik-baiknya dan serapi-rapinya. Demikianlah tragedi pembunuhan Emmett Till pada bulan Agustus 1955 di negara bagian Mississippi, Amerika Serikat. Kamu mungkin berpikir, pasti pelakunya bakal dihukum seberat-beratnya kan? Bagaimana bisa dihukum? Persidangannya saja berjalan alot. Bahkan Roy dan John tidak mengakui dirinya sebagai pelaku pembunuhan Emmett. Dan pada November 1955, keduanya diputuskan tidak bersalah. Bayangin, betapa sakit hatinya Mamie dan orang-orang yang kehilangan Emmett. Tapi, meski pengadilan memutuskan mereka tak bersalah, Roy dan John akhirnya mengakui perbuatannya. Mungkin karena dihantui rasa bersalah. Mungkin. Mereka mengungkapkan itu saat sedang diwawancara majalah Look pada bulan Januari 1956. Usai pengakuan itu, hidup mereka berubah drastis. Reputasi mereka hancur. Bisnisnya diboikot warga kulit hitam. Dan akhirnya bangkrut. Mereka jadi sering mendapat ancaman, serangan, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pindah rumah. Kasus pembunuhan Emmett mendapat perhatian dari para aktivis kulit hitam. Di Montgomery, Rosa Parks menghadiri aksi dukungan kepada Emmett. Rosa Parks adalah aktivis yang dijuluki Ibu Gerakan Kemerdekaan. Dia juga ditemani sosok legendaris Martin Luther King Jr. Kasus Emmett otomatis menjadi katalisator atau sumbu yang makin mengobarkan gerakan hak sipil untuk warga kulit hitam, hingga bertahun-tahun setelah kematiannya. Hingga abad ke-21, fakta atas apa yang terjadi di toko kelontong tempat Emmett dituduh melecehkan Carolyn masih terus diperdebatkan. Dan tiba-tiba, pada tahun 2017, muncul sebuah buku yang mengejutkan. Judulnya The Blood of Emmett Till. Penulisnya adalah Timothy Tyson. Di dalamnya terdapat wawancara bersama Carolyn yang dia mengaku bahwa dia sebenarnya berbohong. Emmett tidak melecehkannya. Emmett tidak pernah memegang tangannya dan tidak juga menggodanya secara verbal. Kata Carolyn, Emmett tidak melakukan apapun. Ya, Emmett Till ternyata dibunuh karena pengakuan palsu. Belajar dari kasus ini, media-media yang pernah memuat foto pemakaman Emmett bersuara. Salah satunya adalah New York Times. Mereka menulis, pengakuan Carolyn adalah pengingat tentang bagaimana kehidupan warga kulit hitam yang dikorbankan atas kebohongan di tempat-tempat seperti Mississippi. Pengakuan ini juga menimbulkan pertanyaan. Mengapa tidak ada yang diadili
atas kasus pembunuhan yang paling terkenal pada abad ke-20 yang didasarkan pada kebencian rasial, meskipun ada penyelidikan ekstensif dari FBI. Saya Yantina dan rekan saya Dika pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.